Sobat Vidivisi, kembali lagi bersama saya Fitri dan Dr. Haikal Ansyari di Tanya Dokter Plus yang khusus membahas seputar seksualitas. Jadi dokter, saat ini sosial media ramai membicarakan spirit doll. Mulanya tuh dari, kalau aku lihat ya, dari ada public figure dan influencer yang memperlakukan boneka itu seperti anaknya. Terus rame tuh pro kontra sampai akhirnya keluar meme-meme dan ada meme lucu. Jadi tulisannya captionnya spirit doll tapi gambarnya sex doll. Aku paham. Iya, sebenarnya ada kesamaan sih ya, sama-sama benda mati yang berupa manusia, bentuknya manusia dan diperlakukan seperti manusia. Berarti itu ada apa ya? Ada kebutuhan juga dari pemiliknya dong ya? Iya nggak sih dok? Kalau seperti itu? Oke, jadi gini, kalau saya melihatnya fenomena spirit doll itu dari kacamata kemampuan psikologis seseorang, ya. Jadi semua orang itu punya kemampuan psikologis dalam menghadapi masalah dan persoalan dalam hidupnya, di mana kemampuan psikologis ini ditumbuh dan dikembangkan dengan pola asuh, kemudian didikan formal dan didikan sosial, ya. Artinya kalau seseorang memiliki kemampuan psikologis yang mumpuni, maka dia mampu untuk menghadapi permasalahan dalam hidupnya. Nah, namun tidak semua orang memiliki hal tersebut, ya. Ada sebagian orang yang mungkin memiliki pengalaman pola asuh, kemudian pengalaman didikan atau mungkin pengalaman relasi yang mengganggu kemampuan psikologisnya, sehingga dia tidak bisa mengutarakannya kepada orang lain, ya, atau dia menginginkan sesuatu yang bisa dia melampiaskan, ya, makanya dia mengadopsi spirit doll, spirit ya, doll ini. karena dia menganggap spirit doll ini sebagai sosok yang mau mendengarkan keluh kesahnya, ya. Nah, kalau misalnya seolah-olah mendengarkan. Betul. Tapi kita kan sering nih melihat ya, kalau anak-anak main boneka suka bicara dengan bonekanya, ya, diajak ngobrol. Aku tuh mikirnya gitu. Tadinya aku pikir kan, aku juga dulu tuh masih kecil tuh juga boneka tuh aku ajak ngobrol. Iya, kayak teman ya. Iya, kayak teman. Kadang mereka berkomunikasi padahal aku yang ngomong sendiri gitu, berimajinasi. Tapi kalau orang dewasa yang melakukan itu bagaimana? Nah, itu. Jadi memang kalau anak-anak yang memperlakukan boneka seperti itu wajar, ya, wajar. Karena sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya, faktor usia. Tapi yang tidak wajar kalau orang dengan usia yang lebih lanjut, ya, memperlakukan boneka seperti anak-anak memperlakukan boneka. Nah, artinya orang dewasa yang mengadopsi spirit doll memiliki kemampuan psikologis yang tidak mumpuni, ya, sehingga dia tidak bisa untuk mendapatkan teman yang mampu untuk mendengarkan dia, tidak bisa mendapatkan teman untuk berkomunikasi, sehingga dia melampiaskannya kepada spirit doll tadi. Gitu. Nah, sebetulnya fenomena ini fenomena yang kalau saya katakan cukup mengkhawatirkan, ya, terutama kalau itu dilihat oleh anak-anak. Gitu ya, karena anak-anak kan masih dalam menganggap itu wajar, ya. Karena anak-anak masih dalam tahap tumbuh kembang. Ketika dia anak-anak bermain boneka, ngajak ngobrol itu wajar, ya. Tapi kalau dia melihat fenomena seperti ini, kalau tidak direm, ya, lama-lama anak-anak akan mengalami proses tumbuh kembang yang tidak mumpuni nantinya. Anak-anak akan menganggap bahwa benda mati bisa kok dijadikan teman diskusi. Iya, takutnya sampai dewasa dia akan lebih nyaman dengan benda mati ini, ya, dibandingkan benar-benar dengan manusia nyata, ya. Jadi yang bisa terganggu juga kehidupan sosialnya dia juga. Padahal anak-anak ini membutuhkan support system, ya. Sebetulnya tidak hanya anak-anak dan orang dewasa pun itu membutuhkan support system. Artinya ketika anak-anak atau orang dewasa mengalami permasalahan, maka dia butuh bantuan dari orang tuanya, saudaranya, ya, teman baiknya, bukan dia lampiaskan kepada benda mati.
gitu. Jadi ini memang fenomena yang kalau saya rasa memang perlu direm lah. Perlu direm ya. Kalau aku sih ngelihatnya bisnis ya dok, karena Bisa harga jadi. boneka Lumayan, yang ya. disebut spirit doll yang dulunya kayaknya tuh cuma 800.000, sekarang bisa 8 juta Betul. gitu. Tapi kalau ini memang merupakan taktik marketing, sayang sekali sih. Nah, jahat Ya, sih ya, karena ini efeknya betul merusak pola pikir ya. iya Jadi benar. terutama anak-anak sih. Gitu. Karena kita juga yang nonton nih. Saya pas nonton dia gila. Karena ya aneh aja gitu kan, Iya. kayak apalagi sekarang kayak do you love mommy gitu kan. Kalau iya. do you love mommy, aku ngeliatnya terus aku sempat aku inin do you love mommy, kalau do you love mommy coba nyuci piring sekarang. Iya. Jadi Kan, ya iya. seperti itu. Tapi memang ya itu pilihan ya. Pilihan Artinya sih, pilihan ya. gini, Tapi sebetulnya kalau influencer itu kan sebenarnya punya tanggung jawab sosial. betul karena dilihat atau panutan orang banyak iya, ya. benar. Nah, sebetulnya tingkat kewajaran seseorang dewasa, ini tingkat kewajaran orang dewasa dalam mengadopsi spirit doll itu juga tergantung dari peran yang diberikan si pemilik boneka kepada bonekanya, gitu. Kalau misalnya si pemilik boneka memberikan peran yang cukup luar biasa, misalnya memberikan peran kepada bonekanya sebagai apa ya, sebagai anaknya, sebagai balitanya yang mesti diasuh, bahkan diasuh oleh pengasuh Sampai ya. ada yang mau bayar 10 juta Nah, buat pengasuh. Itu ya mungkin ya sebetulnya pilihan sih, tapi kalau bisa nggak perlu dieksplor lah, nggak perlu diliput lah oleh media gitu loh. Karena itu akan punya dampak ke orang yang menontonnya. Betul, terutama anak-anak sih. Anak-anak sih ya, anak-anak karena masih dalam proses Tahap pertumbuhan di ya. mana fungsi eksekutif otaknya tuh belum matang. Kalau kita yang dewasa udah Iya, bilang kan, oh itu halu gitu kan. Atau mungkin oh itu taktik marketing aja. Tapi kalau anak-anak kan belum sampai ke tahap Betul. situ ya pola pikirnya. Setuju. Nah kalau seks Toys. sex doll. Jadi kan tadi boneka arwah disebutnya Iya, kan. spirit doll. Kalau boneka seks ini bagaimana nih dok? Oke. Karena ada yang sampai nikahin boneka seks. Iya. Jadi gini, sebetulnya ada sex doll dan sex toys ya. Kita bilangnya sex instrument atau love instrument. Nah, kalau dari segi seksologi, sex toys atau love instrument ini merupakan bagian dari terapi, ya, terapi untuk mengatasi disfungsi seksual. Misalnya kalau pada perempuan yang sulit untuk mencapai orgasme, maka dapat dibantu menggunakan love instrument, ya, sex toys. Tapi tentunya penggunaan sex toys ini juga nggak sembarangan, ya, harus atas anjuran dari terapisnya. Oh Dari jadi dokternya. nggak bisa random aja gitu. Nggak kita bisa beli sendiri ya, meskipun memang kalau di luar tokonya bebas ya, tapi tetap mesti ada pemantauan dari terapisnya ya. Kenapa? Karena gini, sex toys atau love instrument itu ada indikatornya ya, ada cara menggunakannya, kemudian cara menjaga kebersihannya. Karena sex toys itu tidak boleh dipinjemin ya, iya benar, itu adalah nggak milik boleh pribadi dan hanya boleh digunakan sendiri atau ketika melakukan hubungan seks dengan pasangan yang sah gitu ya. Misalnya perempuan atau istri yang sulit sekali untuk mencapai orgasme ya, nah dapat dibantu dengan katakanlah cock rings ya. Tapi ini digunakan bersama pasangan. Jadi ada sex instrument atau love instrument bentuknya cock rings. Jadi ini dia ada dua bagian yang seperti cincin untuk dikaitkan ke penis yang laki-laki dan bagian yang bergetar atau vibrator. Ini untuk menstimulasi klitoris perempuan. Nah, artinya ketika penetrasi cock ring tersebut dipasang di penis suami, kemudian penetrasi dan vibratornya itu akan sekaligus menstimulasi klitoris dan ini akan memudahkan istri atau perempuan untuk mencapai orgasme. Gitu. Dan itu tentunya membantu ya. Itu sebagai alat bantu. Betul. Namun yang dikhawatirkan kalau misalnya menggunakannya tidak sesuai indikasi atau sex toys dijadikan alternatif pengganti. Itu nggak bisa ya.
Sama halnya ketika melakukan masturbasi, ya. Kita mendapatkan orgasme, kenikmatan dengan masturbasi. Tapi apakah kita puas secara emosional? Enggak. Karena tidak ada lawan mainnya, ya. Sama halnya kalau kita menggunakan sex toys, ya. Karena misalnya hanya bisa mendapatkan kenikmatan orgasme dengan menggunakan sex toys, tapi kalau dengan suami nggak bisa. Sehingga lebih sering melakukannya dengan sex toys, itu nggak boleh. Iya, karena nanti suaminya komplain. Selain komplain juga tidak akan ada kepuasan, ya, karena tidak ada keterikatan emosional dengan benda mati tadi, gitu, ya. Makanya gunakan sex toys itu tujuannya untuk membantu mengatasi disfungsi seksual dan gunakan bersama pasangan, ya, dan jangan dijadikan sebagai alternatif pengganti. Jadi tidak boleh sex toys itu jadi alternatif pengganti pasangan. Sama halnya dengan pasangan suami istri yang sudah menikah, kemudian si suaminya masturbasi. Nah, boleh, tapi masturbasi ini dilakukan bukan karena nggak dapat dari pasangannya, bukan karena tidak puas dengan pasangannya, nggak boleh. Tapi lakukan masturbasi sebagai cara untuk bisa mengeksplorasi seksualitasnya. Artinya ketika suami atau istri melakukan masturbasi sendiri, maka pelajari area tubuh yang membuatnya terangsang, terstimulasi dan membantu ketika mereka melakukan hubungan seks. Gitu. Dokter pernah tahu nggak sih sebenarnya alasan orang-orang itu memilih sex toys dibanding seks secara normal dengan manusia itu tuh kenapa gitu? Ya, karena gini ya, mungkin pertama orang tuh masih menganggap sex toys itu sebagai hal yang apaan sih gitu ya, maksudnya tabu lah ya. Tapi tabu penasaran. Iya. Kalau mungkin yang belum pernah mungkin nggak tahu. Cuman kan ada orang yang memang pengen keingin tahunya tuh tinggi gitu. Jadi akhirnya dia mencoba gitu. Makanya untungnya di Indonesia itu belum ada toko offline yang menjual sex toys secara bebas, meskipun ada di e-commerce ya. Nah, namun ketika melakukan penjualan sex toys itu mesti ada edukasinya. Ya, artinya jangan sampai sex toys ini dijadikan alternatif pengganti, ya, tapi jadikan sex toys sebagai alat bantu untuk sama-sama mendapatkan kepuasan seksual, sama-sama bisa menikmati hubungan seks, sama-sama bisa mendapatkan orgasme, tapi yang namanya kepuasan hanya dapat diperoleh kalau adanya keterikatan emosional dengan pasangannya. Jadi sebaiknya itu justru dengan pasangan juga ya? Betul. Bukan menggantikan pasangan. Betul, jadi gunakan sex toys dengan pasangannya. Kalau gunakan sex toy sendiri ya boleh saja untuk masturbasi, tapi tujuannya untuk melakukan eksplorasi seksualitas diri sendiri, ya. Jadi mempelajari area-area mana di tubuhnya yang sensitif, yang bermanfaat ketika mereka melakukan hubungan seks. Gitu. Kalau misalnya dia tidak punya pasangan, mungkin pekerjaannya dia kayak sibuk dari pagi sampai sore, dia nggak bisa ketemu mencari pasangan, sampai akhirnya ada kebutuhan seks yang ingin disalurkan, terus akhirnya menggunakan sex toy ini bisa menjadi solusi atau justru jadi sebetulnya gini, masturbasi ya ketika dilakukan memang dalam kondisi tidak ada pasangan ya nggak apa-apa ya, karena masturbasi adalah aktivitas seksual teraman karena bisa membuat terhindar dari infeksi menular seksual dan terhindar dari kehamilan yang tidak diinginkan. Dan memang masturbasi ini sebaiknya dilakukan ketika sudah berusia dewasa muda. Itu usia berapa? Usia 19 tahun ke atas ya. Karena pada usia ini itu fungsi eksekutif sudah mulai mencapai kematangan dan seseorang yang berusia di atas 19 tahun itu dikatakan dewasa. Artinya bukan anak-anak lagi ya, bukan anak-anak lagi, sehingga mereka sudah punya tanggung jawab terhadap seksualitasnya sendiri. Sedangkan kalau remaja saya sarankan sebaiknya tidak melakukan masturbasi ya, karena
remaja itu masih dalam tahap tumbuh kembang, tentunya akan mengalami kesulitan dalam mengendalikan hasrat dan emosinya, ya. Dan tentunya untuk remaja nggak perlu khawatir ya, kalau memang memuncak hasrat seksualnya itu akan dikeluarkan dalam bentuk mimpi erotis, ya. Jadi lakukan masturbasi hanya sebagai jalan terakhir kalau memang tidak bisa mengendalikan gairah seksual. Nah, sedangkan untuk dewasa muda, ya karena memang sudah saatnya untuk menikah tapi ternyata belum dapat yang cocok, ya, atau mungkin karena pekerjaan dan sebagainya, ya silakan masturbasi, ya, tapi jangan sampai kecanduan. Nah, ini yang susah, ya, karena kecanduan ini itu akan berbeda pada tiap orang, frekuensinya, ya. Nah, sederhananya adalah dikatakan kecanduan kalau orang tersebut tidak bisa melakukan aktivitas lain sebelum melakukan masturbasi, ya. Jadi dia nggak bisa berkonsentrasi, nggak bisa bekerja kalau belum masturbasi. Sama seperti orang kecanduan rokok, di mana nggak bisa fokus bekerja kalau belum rokok. Betul. Nah, itu kecanduan. Nah, makanya lakukan masturbasi untuk dewasa muda itu sama yang saya katakan tadi, lakukan hanya untuk mempelajari tubuhnya, untuk mempelajari seksualitas dirinya sendiri. Bukan kegiatan rutin. Betul, ya. Tadinya mau nanya kan, kira-kira kalau masturbasi normal seminggu berapa kali gitu. Iya. Sebetulnya frekuensi itu tergantung tiap orang, tergantung dari stamina, rangsangan seksual yang diterima, dan pengalaman seksual sebelumnya. Nah, artinya untuk dewasa muda, ya, kalau memang sudah mampu, silakan menikah, ya. Kalau memang misalnya masih dalam tahap pacaran, ya ditahan-tahan lah ya. Nah, tapi kalau misalnya tidak tertahankan lagi, ingat lakukan semua itu dengan tanggung jawab, gitu. Karena kita nggak bisa memungkiri ya di zaman sekarang, karena ibarat gunung es, ya, yang namanya hubungan seksual pranikah itu mungkin banyak, ya. Tapi sayangnya tidak semua orang tahu, ya, bagaimana melakukan hubungan seks pranikah yang seperti apa sih gitu loh. Karena seks edukasi betul, itu penting ya. Iya, banyak yang nggak tahu bagaimana cara menggunakan kondom. Banyak yang nggak tahu manfaat dari pil kontrasepsi, nggak tahu cara menggunakan pil darurat, ya, sehingga terjadilah kehamilan yang tidak diinginkan, terjadilah infeksi menular seksual. Nah, artinya penting sekali pendidikan edukasi seksologi, dan ingat, edukasi seksologi tujuannya bukan untuk mengajarkan orang berhubungan seks, ya, tapi untuk mengajarkan orang memiliki tanggung jawab dan otoritas atas tubuhnya sendiri, sehingga mereka memiliki kesehatan, fungsi reproduksi dan fungsi seksual yang baik. Ya, dan menghindari risiko-risiko yang terjadi ya dari perilaku seks yang tidak teredukasi. Betul, karena bahaya kalau melakukan hubungan seks pranikah tapi tidak tahu apa itu kondom, nggak tahu cara pakai kondom, nggak tahu apa itu pil kontrasepsi, itu bahaya, ya. Nanti akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan atau infeksi menular seksual, HIV/AIDS, kan? Gitu. Kalau misalnya balik lagi nih, kalau misalnya melakukannya dengan boneka seks itu kan bentuknya seperti manusia nih Dok ya. Iya. Mungkin karena mungkin seperti manusia, terus akhirnya dia ya ini mungkin dia menganggap itu tuh lebih aman, atau mungkin jangan sampai sih ya ada ikatan emosional. Nah, itu yang gitu. dikhawatirkan. Oke. Jadi gini, sebetulnya melakukannya dengan sex doll, ya, itu kembali kepada si pelakunya, ya. Bagaimana, apakah dia memiliki kemampuan psikologis yang mumpuni, dan sejauh apa peran yang diberikan oleh pelaku kepada sex dolls-nya, gitu. Kalau dia memperlakukan sex doll seperti sex toys, ya, it's okay, ya. Artinya hanya untuk alat bantu untuk melampiaskan hasrat seksualnya. Tapi kalau sampai timbul rasa sayang, ya, kemudian kok cantik banget ya boneka ini, gitu loh. Terus merasa kayak ada koneksi, nah itu hati-hati, ya. Itu nggak ada bedanya dengan spirit doll, gitu. Iya benar-benar, karena sudah memperlakukan benda mati
sebagai organisme hidup, iya kan? Ada ikatan emosional di situ. Diajak Diajak ngobrol kan. iya. Jadi ya mesti ya hati-hati lah. Artinya Jadi, itu tergantung dari si pelakunya, tergantung si pengguna seks doll tadi sejauh mana kemampuan psikologis dia dan sejauh apa peran yang dia berikan kepada seks doll tadi. Jadi kalau membicarakan kayak boleh atau tidak kembali lagi tujuannya ya. Iya. Kalau misalnya sebagai alat bantu tanpa menggantikan pasangan yang sebenarnya itu boleh-boleh saja gitu. Tapi yang tidak boleh itu justru dia melampiaskan seluruhnya fisik dan emosinya kepada benda mati itu ya. Takutnya nanti dia tidak berminat. Bisa nggak sih bisa jadi nggak minat dengan manusia? Bisa. Oh gitu. Kan makanya kita suka mendengar ada fenomena di negara Jepang ya, itu ada yang menikah dengan boneka seks ya. Jadi itu ya disebabkan karena tadi kemampuan psikologis pelakunya yang tidak mumpuni ya, ditambah lagi dengan ya dia merasa karena sudah terpuaskan ya, terpuaskan tanda kutip gitu loh. Jadi itu disebabkan karena dia sudah terlalu jauh memberikan peran kepada seks doll tadi. Oke dokter, kayaknya kita sudahi saja tayangan kita kali ini karena sudah banyak ya yang disampaikan oleh Dr. Haikal dari mulai spirit doll, sex toys dan sebagainya. Untuk masukan kita tampung, boleh tulis di tab komennya untuk perbaikan di konten-konten kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe yang buat yang belum dan like. Ya, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Fitri dan Dr. Haikal. Sampai jumpa, bye-bye.